Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi. Kali ini saya akan menjelaskan teori-teori mengenai motor bakar. Motor bakar itu merupakan salah satu mesin konversi energi yang memiliki prinsip kerja, yaitu mengubah energi termal menjadi energi mekanis yang nantinya digunakan untuk menggerakkan salah satu komponen dari suatu kendaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah kerja dari motor bakar melalui diagram PV dan diagram TS. Sebelumnya saya akan menggambar terlebih dahulu. Sebelum masuk proses 1 ke 2, yaitu piston melakukan proses pengisapan bahan bakar dan udara, di mana piston berada pada TMA menuju TMB. Setelah proses pengisapan, kemudian piston melakukan proses 1 ke 2. Proses 1 ke 2 ini merupakan proses kompresi, di mana piston berada pada TMB menuju TMA. Nah, proses kompresi ini merupakan proses kompresi isentropik karena tidak terjadi perubahan entropi atau konstan, namun terjadi peningkatan tekanan dan peningkatan temperatur, namun terjadi penurunan volume. Setelah proses kompresi, selanjutnya piston masuk ke proses pembakaran. Proses pembakaran ini yaitu di mana piston berada di TMA. Pada saat piston berada di TMA, busi mematikan api untuk melakukan proses pembakaran, sehingga menyebabkan pada diagram PV tekanan meningkat dan temperatur meningkat, serta entropi meningkat, namun volume konstan atau tetap. Setelah proses pembakaran, dihasilkan proses ekspansi atau proses kerja pada proses 3, 4, di mana tidak terjadi perubahan entropi, namun terjadi penurunan tekanan dan temperatur. Proses ekspansi ini awalnya berada di TMA menuju TMB untuk melakukan proses kerja. Setelah proses ekspansi, piston melakukan proses pembuangan gas hasil sisa pembakaran, di mana piston berada pada TMB menuju TMA. Nah, proses ini proses 4 ke 1. Proses 4 ke 1 ini terjadi penurunan tekanan namun volume konstan. Namun pada diagram TS terjadi penurunan entropi serta penurunan temperatur. Proses inilah merupakan proses langkah kerja dari motor bakar dalam kondisi ideal. Seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan teori mengenai SFC dan efisiensi termal. SFC merupakan kependekan dari Specific Fuel Consumption atau konsumsi bahan bakar spesifik. Sebenarnya ada yang disebut dengan M.F. Nah, M.F ini merupakan konsumsi bahan bakar per jam. Nah, bedanya dengan SFC, SFC merupakan konsumsi bahan bakar untuk menghasilkan daya sebesar 1 horsepower dalam waktu 1 jam. SFC pada praktikum yang telah saya lakukan, yaitu didapat penurunan SFC karena perubahan putaran mesin atau RPM. Pada percobaan yang dilakukan, yaitu pada percobaan pertama didapat SFC sebesar 87,26 kg per kWh. Kedua 69,81 kg per kWh. Ketiga yaitu 58,17 kg per kWh. Selain itu, pada praktikum ini didapatkan juga efisiensi termal. Nah, efisiensi termal yang merupakan perbandingan antara daya input dan daya output dikalikan dengan 100%. Nah, daya inputnya ini merupakan daya indikatif yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar dan udara pada ruang silinder yang akan diberikan pada piston. Berbeda dengan daya termal. Nah, daya termal ini merupakan daya yang diterima oleh piston. Oleh karena itu, efisiensi termal motor bakar itu tidak pernah mencapai 100% karena disebabkan oleh gesekan, ekspansi berlebihan, dan perpindahan panas. Oleh karena itu, efisiensi termal pada motor bakar kisaran 25 hingga 30%. Namun, efisiensi termal yang didapatkan pada praktikum yaitu sebesar 99,8%. Ini dikarenakan bukan hasil dari pengamatan secara langsung. Nah, ada tambahan istilah lagi yaitu LHV. Nah, LHV ini merupakan lower heating value, di mana hasil pembakaran tersebut terdapat H2O berbentuk gas. Ada satu istilah lagi yaitu ini merupakan higher heating value, yaitu terdapat hasil pembakaran H2O berbentuk cair, berbeda dengan LHV. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.